Dihafal gal ayatnya itu, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Amat lah ngomong itu Pak, ayat tu malam itu bunyinya bahasa dihinya enggoh nian sare Abu Lahab tu enggoh nian benah-benah sare. Jadi nggak mungkin Abu Lahab selamat karena sudah begitu ayatnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna ngate kacanya. Nah sekan nak mondok Bapak Ibu, anak-anak juga mondok, engke pacak nerjemahkan Al-Quran pakai bahasa ugan. Mulai sahini ibu-ibu ingat kata ma aghna itu artinya ngate kaca. Mana ibu baca Quran ma aghna anhu maluhu wa kasab, ngate kaca artinya anehnya gitu. Ame bahasa dihi ratu Abu Lahab ngate kacanya, kebun libah ngate kacanya, sawah libah ngate kacanya, nggak ada gunanya. Wamra'atuh, bukan cuma Abu Lahab, teke bininya, istrinya Abu Lahab juga masuk neraka. Hammalatal hatab, karena istrinya Abu Lahab suka memikul kayu bakar. Bini Abu Lahab masuk neraka gara-gara galak ngambil puntung. Pacak mulu. Bu, ingat Bu, membaca surat itu lagi hammalatal hatab, ngambil puntung. Jadi ame cuma bertanya Bu, nak kemana Bung? Hammalatal hatab. Kayak puntung namanya. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Tiap kali malaikat Jibril datang, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya nggak jadi doa, kata Nabi. Besok datang lagi Jibril, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya nggak jadi doa, kata Nabi. Lu mengapa demikian? Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku sengaja mengakhirkan doaku, sengaja menabungkannya untuk di akhirat nanti, yang dengan tabungan doa mustajabah itu aku tukar menjadi syafaat, yang dengan syafaat itu nantinya semua umatku akan masuk surga semua. Subhanallah. Sejak membaca hadis ini Pak, aku yakin nian makna ini jemaah Islam ini masuk surga lalu. Walaupun galak maling cabi di kebun jemu, walaupun maaf nih galak ngambil cabi jemu tu, walaupun Bapak Ibu galak dikit ngambil mungut balam jemu, umpama nih, tapi tinggal ada yang duluan ada yang belakangan. Cuman yang jelas umat ini akan dapat syafaat semua. Fahiyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Syaratnya cuman siko. Ya penting umatku tuh Nabi pas matinya bukan dalam keadaan menyekutukan Allah. Yang penting tidak dalam keadaan musyrik, yang penting tidak dalam keadaan menyekutukan Allah. Garansi dari Nabi, umatku akan masuk surga semua dengan syafaat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Makanya malam ini kita berbahagia, kita bersuka cita dengan maulid ketika mahalul qiyam. Kita semua menitikkan air mata saking mahabbahnya
saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang akan menolong kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita semua, yakni segenap umatnya. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu, belakangan ini juga ada yang menghukumi maulid Nabi ini bid'ah. Ditanyakan ngapa bid'ah? Itu ulang tahun, Nabi nggak pernah ulang tahun. Ingin saya sampaikan, maulid ini bukan ulang tahun, bukan pesta ulang tahun, bukan happy birthday to you kalau kata Jemegala ulang tahun. Jadi Bapak Ibu, maulid ini adalah bergembira dan mengagungkan kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang bertanya apa dalilnya maulid, ayo kita merujuk dalil dulu. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dicantumkan hadis yang diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ini hadis sahih Bukhari. Imam Bukhari itu Amirul Mukminina fil hadis, Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Di sana disebutkan Abbas berkata, lamma mata Abu Lahab, dulu setelah matinya Abu Lahab, ra'aituhu fi manami ba'da haul, setahun setelah matinya Abu Lahab, kata Abbas, aku nginap Abu Lahab dalam tidurku. Nginap dalam tidur itu namanya mimpi. Pas aku mimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab dengan Abbas ini kakak beradik. Jadi Bapak Ibu, kata Abbas mukmin, ahlul bait Nabi. Ahlul bait Nabi itu ada 4. Alu Aliin, keluarga Ali. Alu Abbas, keluarga Abbas. Alu Ja'far, keluarga Ja'far. Alu Aqil, keluarga Aqil. Dan yang kelima istri-istri Nabi. Jadi Abbas ini ahlul bait Nabi, paman Nabi. Mamang nggak mau jadi mangcik. Jadi mangciknya Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Abu Lahab ini mamang Nabi pula, uaknya, tapi kafir Quraisy. Abu Lahab ini tadi. Abbas bertanya, cek ya Abbas nih, damai kabar kamu tuh? Uji Abu Lahab dek maknian, pacak pul kenantu bahasa ugamnya. Dek maknian kami, aku. Dek mak mana? Tiap ahi hajangkan malaikat itu juga. Palak cipakan malaikat hajang kenying, gimpit kenying. Nah cukah lagu yang ndak sembayang. Aman dek percaya cacak lamu mati. Cipakan malaikat, hajangkan malaikat. Walaupun patak silat SH, dia kemenang melawan malaikat. Nak pakai jurus damu juga. Ini dengarkan tuh pendekar itu. Mau pakai jurus apa ngelawan malaikat itu? Tempilingnya, gucoknya. Uji Abu Lahab dek emak ni anakku. Uji Abu Lahab siksanya. Tetapi kata Abu Lahab, yukhaffafu anni kulla yaumisnain. Cuman anehnya setiap hari Senin Allah ringankan siksa kubur. Ngapa baca mak itu? Uji Mang Abbas. Ngapa baca mak itu? Uji Abu Lahab kata kalau gak jema-jema tu. Dama sebab aku ni ama Senin ada libur siksa, diringankan. Yakni waktu nakan di anak buah lahir. Pas anak buah lahir, menjemukan anak buah itu ponakan. Waktu keponakan kita lahir, Muhammad, saya bergembira. Saking bergembiranya dengan maulid Muhammad, aku bersedekah memerdekakan budak perempuan. Gara-gara bergembira dengan maulid, gara-gara berbahagia dengan maulid, gara-gara sedekah maulid, Allah ringankan siksa kubur.
Padahal Abu Lahab jelas-jelas mati kafir. Yang jelas kafir musyrik Bapak Ibu, ringan siksa kubur. Apatah lagi kita bukan Abu Lahab, kita bukan Abu Jahal, kita pun bukan Fir'aun, kita umat Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan dengan maulid ini Allah haramkan api neraka untuk kita semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Saking naasnya Abu Lahab, dihafal gale ayatnya itu, tabbat yada abi lahabin wa tabb, tabbat yada, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ngapa tangan? Allah tak benci dengan orangnya, yang Allah murkai adalah perbuatannya. Wa tabb, dan benar-benar binasa. Amat lah ngomong itu Pak, ayat tua malam itu bunyinya, bahasa dihnya enggoh nian. Sare Abu Lahab tu enggoh nian benah-benah sare. Jadi nggak mungkin Abu Lahab selamat, karena sudah begitu ayatnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, ngate kacanya. Nah sekan nak mondok Bapak Ibu, anak-anak juga mondok, engke pacak nerjemahkan Al-Quran pakai bahasa ugan. Mulai sahini ibu-ibu ingat kata ma'agna itu artinya ngate kaca. Kemana ibu baca Quran ma'agna anhu maluhu maka sekui ngate kaca artinya anehnya nih. Ma'agna anhu ngate kaca nih, tidak ada gunanya. Anhu atas Abu Lahab itu, maluhu harta kekayaan yang dikumpulkannya, wa ma kasaba, begitupun apa-apa yang sudah dikasabnya, apa-apa yang sudah diusahakan. Ama bahasa dihi retu Abu Lahab ngate kacanya, kebun libah ngate kacanya, sawah libah ngate kacanya, nggak ada gunanya. Maka kaya jangan sombong. Saya tanya, ada orang kaya sombong? Banyak. Cuma miskin sombong? Tambah banyak. Awak sare sombong, woi. Gamulah angkanan itu. Jema calak sombong, jahat. Jema bangu sombong, tambah jahat. Ibu-ibu urupalah jahat nian, sombong. Ada di kiri-kiri. Mana semuanya Bu? Kalau ada. Jadi kita ini harta yang kita kumpulkan tidak bisa menolong kita, nggak bisa menolong kita. Maka tak perlu sombongkan harta, tak perlu sombongkan kebun libah, tak perlu sombongkan pangkat dan jabatan, tak perlu. Nah saya ini menceramakan begini Bapak Ibu, khususnya jemugan ini. Ngapa jemugan itu ini ngomong diwek kan ngapa kan? Silaunian dengan jemu berpangkat. Oh yang mah jemu berpangkat tersilaunian di batin. Akhirnya kadang-kadang begini Pak, orang malas belajar agama karena kalau pesantren ujinya tahu berpangkat. Nak berpangkatnya coba kena jemu jauh, tiang Jawi, tiang Sunda, jalma Sundanya, tiang Jawi, jalma Sunda, Banten Bapak Ibu. Mengapa peradaban mereka lestari? Mengapa orang-orang tua mereka mulia? Karena mengapa anaknya mondok, pulang dari pondok bikin pesantren, silsilah tersambung. Kurang pakar damu Wak Musa, pacar Wak Musa itu barzanji pakar, ngaji bagus, minimal lagu bayati menguasai. Aneh kalah ditalang tolak sapi pacak ngaji itu mana? Daping, oh. Hampir jadi preman Hercules daping di Jakarta. Untung gajang balik ya. Ame dia jadi Hercules di daping. Bapaknya itu ulama Wak Musa.
Apalagi unggang di itu, unggang Wansati itu ulama. Kitab-kitab kuningnya itu, kaget saya Bapak Ibu. Begitu tanya Kak Paidin, ada ide simpanan kitab unggang itu, rupanya masih ada dalam peti kitab kuning. Luar biasa unggang Wansati itu berarti Bang. Sanad ilmu unggang Wansati itu mutasir. Karena beliau itu ngajinya dengan Kiai Abdul Hadi. Kiai Abdul Hadi itu langsung belajar di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Sanad keilmunya nyambung sampai Syekh Nawawi Tanara, Al-Jawi Al-Bantani Bapak Ibu. Syekh Khalil Bangkalan sebagainya nyambung itu ke sanad keilmuannya. Cuman tadi karena anak cucung nih tadi mikir ke dunia itu lagi, enggak lestari kehormatan orang tua itu. Makanya kewajiban kita anak cucung ini alhaqna bihim dzurriyyatahum. Anak cucung harus belajar, anak cucung harus berilmu. Daping dek tahu anak daping belajar mondok. Karena agama ini tidak dititipkan kepada penguasa, kepada pejabat. Agama tidak dititipkan kepada orang kaya, tapi agama dititipkan kepada ulama. Maka wajib anak kita belajar agar lestari leluhur orang tua kita. Balik lagi, jangan pangkat dan jabatan jadi jenderal sementara, pensiun selesai. Ya Pak ya. Jadi kades dek kalama nah, Pak Ipat, ingat kan tuh? Enggak lama. Tapi lemak nah 8 tahun ya. Lama juga tuh. Wak markum kan itu. Jadi dari kades enggak lama, karena jabatan dunia itu sementara. Jadi presiden enggak lama. Kina Jokowi itu jadi presiden 2 periode. Kasihan ngeliat Pak Jokowi sekarang Pak, 2 periode jadi presiden, anak 10 tahun masa jabatan, hidup dengan hati hampa. Ngapa hampa? Oh nak bedak jadi presiden ini. Hasil lah, anda percaya kalau Pak Ipat tuh hasil lah. Amal nak bedak jadi kades dia emaknya masih. Dia emaknya. Biasanya Pak Kades sih mah. Dami dak lidik jadi kades ndak ginegohkan gitu. Oh dia emaknya, amal dia setruk lah syukur tuh. Enggak enak Bapak Ibu. Lihat Pak Jokowi itu hampa dia, makanya dia mikir sebagai antisipasi post power syndrome, anaknya dijadikan wakil presiden, macam-macam dilakukan. Itu apa? Dampak jabatan itu sementara. Maka dunia nggak bisa jadi bahan kebanggaan Bapak Ibu, nggak bisa. Entoh kita semua akan mati, ya Pak ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Kita akan tiba pada suatu hari di mana tidak ada manfaatnya harta, tidak ada gunanya anak-anak yang jadi kebanggaan. Damu Bapak Ibu nak banggakan ada anak ama dede solehah, ama dede soleh. Anak tidak soleh, enggak bisa dibanggakan. Betapa banyak orang tua hari ini sakit hati dengan anaknya. Ya Pak ya. Anak calak sekolah tinggi, ketiban bininya atau sang menantu tidak suka dengan mertua. Ada zaman sekarang banyak. Anda ingat tuh bantu-bantu tuh mantu semua tuh. Apa yang bisa dibanggakan? Tidak ada. Tapi kalau anak soleh, solehah, itu yang jadi kebanggaan. Makanya kata orang Bapak Ibu, anak tuh halah calakkan gali, jangan pintarkan semua. Ada yang digoblokin satu aja. Karena itulah yang ngurus orang tua. Saya merantau ke Bandar Lampung, enggak bisa ngurus rumah. Dia tahu ngurus rumah. Iya pacak ngurus rumah tuh miyah pula ya bangga dia. Mak mana dia bangga. Kelas 5 SD enggak naik Pak. Jadi sekelas sama saya. Matematikanya goblok bener itu. Jadi begitu ngerjain matematika nyontek. Pernah suatu hari berantem dengan saya. Akhirnya dia mau nyontek, gengsi. Ini dia contekan ini. Enggak, aku enggak. Ala penutup dia ini. Enggak, aku enggak. Enggak mau pokoknya. Akhirnya enggak nyontek. Begitu hasil konten keluar, saya dapat nilai 10, dia 0. Tapi yang matematikanya dapat 0 inilah yang ngurus rumah tuh. Iya Pak ya.
Makanya Bapak Ibu, apatah guna anak cuma jadi kebanggaan duniawi kalau tidak berbakti dengan orang tua. Makanya didik anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Mudah-mudahan anak-anak kita solih dan solihah semua. Allahumma amin. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Niscaya pasti Abu Lahab dimasukkan ke dalam neraka yang bergejolak. Wa imra'atuh, bukan cuma Abu Lahab, teke bininya, istrinya Abu Lahab juga masuk neraka. Apa sebabnya Abu Lahab, istrinya Abu Lahab masuk neraka? Hammalatal hatab. Karena istrinya Abu Lahab suka memikul kayu bakar. Bini Abu Lahab masuk neraka gara-gara galak ngambek puntung. Pacak mulu. Bu, ingat Bu, membaca surat itu lagi hammalatal hatab, ngambek puntung. Jadi cuma bertanya, Bu, nak kemana Bung? Hammalatal hatab. Ngambek puntung. Puntung namanya. Jadi ternyata ngambek puntung ini Bapak Ibu ada ayatnya. Cuman aku nak ingatkan buat ibu-ibu, aman ngambek puntung hala di salangan jemu Bu. Ngambek dewe hala galak dengung tak payah. Hammalatal hatab. Loh, apa hubungannya ngambil kayu bakar atau ngambek puntung tadi dengan masuk neraka? Apa bisa orang bawa kayu bakar kemudian masuk neraka? Itu bahasa kiasan Bu. Karena zaman Nabi itu adanya kayu bakar, adanya puntung, belum ada kompor. Seandainya zaman Nabi sudah ada kompor, kalimatnya bukan puntung, bukan kayu bakar, tapi kompor. Oi, ternyata istrinya Abu Lahab ini kompor. Cangkemele, bigos biang gosip, kompor beleduk, suka ngegosip alias galak ngupat. Di Sindang Sari ada yang suka ngegosip? Banyak. Di Matalang Telok ada galak ngupat, gawinya. Nah yang galak ngupat ini, ya galak ngegosip ini tadi. Nah itulah prototipe bini Abu Lahab. Oh ya malah ngomong aja keriting bibirnya, mati sampai belak-belak. Aku lah ibu taman dan ngegosip teh ngupat, matunya belak-belak, bibir keriting kan itu. Hati-hati, istrinya Abu Lahab binasa gara-gara hammalatal hatab. Jadi provokator, kompor, ember, suka menyebar-nyebarkan keburukan orang, ayyara, menyebar-nyebarkan keburukan orang lain. Manusia ini tidak ada yang sempurna, orang pasti punya kekurangan. Ya Pak ya, ini nak ceritakan barang deilo, simpan saja. Aku ini kan ngalam umat Bapak Ibu. Saya saja Bapak Ibu kadang-kadang nggak bisa menahan lisan untuk membicarakan keburukan orang lain. Tapi umat itu dia pernah menceritakan keburukan jemaah lain. Umar itu aku salutnya. Kadang dicungkil-cungkil Pak. Dia tercerita nggak akan sampai. Man somat aja. Yang diam itu selamat. Maka tahanlah lisan agar kita tidak membicarakan keburukan orang lain. Manusia itu memang ada kekurangannya, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia itu tempat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan. Insya Allah. Lanjut ya. Nah,